Jujur teman-teman saya kaget, kok bisa Patrick Kluivert mengatakan seperti ini. Apakah diterima? Hashtag ya, Kluivert out. Tersimpan CCTV mengguncang. Detik-detik Patrick Kluivert sujud di koper demi pertahankan jabatan. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar yang mengejutkan. Kali ini bukan dari lapangan, melainkan dari lorong Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebuah rekaman CCTV bocor ke publik dan menampilkan adegan dramatis sekaligus memilukan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tertangkap kamera tengah bersujud di atas koper sambil berbicara penuh emosi. Banyak pihak menduga, momen itu adalah bentuk permohonannya agar tidak dipecat dari jabatannya sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Persegi hitam kecil 2 bocornya rekaman CCTV, saya masih mampu. Dalam video berdurasi 1 menit 42 detik yang viral di media sosial sejak Senin malam, 16/6, terlihat seorang pria berbadan tegap mengenakan jas formal, berdiri dengan koper di tangannya. Pria itu, yang diyakini kuat sebagai Patrick Kluivert, awalnya terlihat mondar-mandir di area keberangkatan terminal internasional. Namun yang mengejutkan, dalam beberapa detik kemudian, ia tiba-tiba berhenti, meletakkan kopernya, dan berlutut sambil menundukkan kepala di atas koper tersebut. Sumber internal menyebut, saat itu Kluivert tengah berbicara via panggilan video yang diyakini dilakukan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam rekaman, suara tidak terdengar jelas. Namun gerak bibir dan ekspresi wajah yang tertangkap kamera menunjukkan kepanikan, emosi mendalam, dan keputusasaan. Dia bilang, "Saya masih mampu. Beri saya satu kesempatan lagi." Itu jelas dari gerakan mulutnya, ujar salah satu analis bahasa tubuh, Agung Prasetyo, kepada media. Persegi hitam kecil 2 desakan pemecatan meningkat setelah kekalahan dari Cina. Momen ini terjadi hanya beberapa hari setelah kekalahan memalukan Indonesia 0-3 dari Cina di pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Di bawah tekanan besar, publik mendesak agar PSSI segera mengevaluasi posisi Kluivert yang dianggap gagal mengangkat performa tim. Bahkan sejumlah legenda lokal dan mantan pelatih nasional turut menyuarakan kritik tajam terhadap metode kepelatihan pria Belanda tersebut. Tim ini seperti kehilangan arah. Tidak ada ritme, tidak ada identitas. Dan itu tanggung jawab pelatih, kata ex-pemain timnas, Firman Utina. Isu pemecatan pun bergulir kencang. Bahkan sempat beredar kabar bahwa Kluivert akan langsung digantikan oleh pelatih lokal yang didukung oleh mayoritas exco PSSI. Namun rupanya, Kluivert tidak tinggal diam. Persegi hitam kecil 2 sumber internal. Kluivert tak siap kehilangan segalanya. Menurut seorang staf PSSI yang enggan disebut namanya, Kluivert merasa begitu terpukul dengan reaksi publik Indonesia. Pelatih yang sempat membawa timnas Belanda U21 berjaya ini disebut merasa sangat terhubung secara emosional dengan skuad Garuda, terutama setelah melihat semangat dan loyalitas supporter di stadion. Dia bilang ke kami, "Saya belum pernah melatih tim yang dicintai rakyat seperti ini. Jika saya gagal bersama mereka, bukan karena mereka," ungkap staf tersebut. Sumber itu juga membenarkan bahwa Kluivert sempat mencoba menghubungi Erick Thohir secara langsung saat berada di bandara, setelah mendengar kabar bahwa keputusan akhir soal posisinya akan diumumkan dalam 24 jam. Dia merasa harus melakukan sesuatu. Maka dia langsung mendatangi bandara dengan maksud mengejar Erick Thohir yang dikabarkan terbang ke luar negeri. Tapi malah kejadian emosional itu terekam CCTV. Tambahnya, persegi hitam kecil 2 respon PSSI, "Kami terkejut. Tapi ini bukti komitmen." Pihak PSSI melalui juru bicara resmi, Arya Sinulinga, akhirnya buka suara mengenai bocornya rekaman CCTV tersebut. "Ya, kami telah melihat rekamannya. PSSI tidak ingin mengomentari urusan personal yang terjadi di luar konteks teknis, tapi tentu kami sangat tersentuh melihat bagaimana Kluivert menunjukkan emosinya. Itu bukti dia mencintai tim ini," ujarnya. Namun saat ditanya apakah insiden itu akan mempengaruhi keputusan pemecatan atau tidak, Arya menjawab diplomatis, "Keputusan tetap akan diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh. Tapi kami tidak menutup mata atas komitmen yang dia tunjukkan." Persegi hitam kecil 2 reaksi netizen.
antara simpati dan kecaman. Tak pelak, video itu langsung memancing beragam reaksi dari masyarakat. Di media sosial, tagar Kluivert bertahan dan jangan pecat Patrick langsung masuk trending topik Twitter Indonesia. Saya nggak tahan lihatnya. Gimana pun dia legenda bola dunia, tapi dia bisa turun sejauh itu buat timnas kita, tulis akun Garuda Pride. Namun tak sedikit juga yang tetap bersikap kritis. Kita butuh hasil, bukan drama. Jangan karena kasihan kita korbankan masa depan timnas, kata akun supporter tegas. Persegi hitam kecil dua mantan pemain dan legenda turut bersuara. Ex-striker timnas dan ikon sepak bola Asia Tenggara, Bambang Pamungkas, ikut memberi komentar lewat akun Instagramnya. Saya salut dengan keberanian dan rasa tanggung jawab Patrick. Tapi sepak bola adalah tentang hasil. Dia sudah beri yang terbaik. Namun mungkin sudah waktunya mundur dengan terhormat. Hal senada juga disampaikan oleh pelatih asal Jepang, Hiroshi Aoyama, yang sempat bekerja di Asia Tenggara. Menurutnya, pelatih top dunia pun tak lepas dari tekanan, tapi cara Kluivert menunjukkan emosinya itu langka, dan bisa jadi senjata untuk bangkit. Persegi hitam kecil 2 apa langkah selanjutnya? Menurut jadwal, PSSI akan menggelar rapat tertutup pada hari Rabu mendatang, 18/6, untuk membahas masa depan kepelatihan timnas Indonesia. Belum ada kepastian apakah hasil pertemuan itu akan langsung diumumkan ke publik atau tidak. Namun banyak pihak memprediksi bahwa insiden dramatis di bandara ini bisa jadi faktor penentu. Dengan Kluivert menunjukkan dedikasi total bahkan dalam kondisi tertekan, peluangnya untuk diberi kesempatan kedua dinilai masih terbuka. Persegi hitam kecil 2 penutup. Pelatih legenda dalam persimpangan. Patrick Kluivert kini berada di ujung jalan karirnya bersama timnas Indonesia. Dari seorang legenda Eropa, ia kini menghadapi babak paling manusiawi dalam hidupnya. Memohon agar bisa terus berjuang bersama bangsa yang sudah mulai mencintainya. Apapun keputusan PSSI nanti, satu hal pasti, momen dirinya bersujud di koper di tengah bandara akan menjadi salah satu babak paling ikonik dan menyayat hati dalam sejarah sepak bola Indonesia.